warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sama-sama kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah dan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baik kakak-kakak, kita hari ini akan masuk ke tema 4 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Disimak baik-baik ya. Oke, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran pada tema-tema yang baru, kita akan baca dulu kompetensi dasarnya. Apa sih yang akan kita bahas di tema 4 kali ini? Untuk teorinya di KD 3.6 yaitu menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis. Kemudian prakteknya di KD 4.6 membaca pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Oke, pantun. Apakah pantun itu? Nah, nanti disimak baik-baik ya. Pembahasan hari ini insya Allah kita akan belajar tentang pengertian pantun, kemudian ciri-ciri pantun, dan jenis-jenis pantun. Oke, kita mulai dari pengertian ya. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran yang disusun dengan kata-kata sedemikian rupa sehingga sangat menarik untuk didengar atau dibaca. Pantun berasal dari bahasa Minangkabau yang berarti patuntun. Dalam bahasa Jawa dikenal sebagai parikan. Dalam bahasa Sunda disebut juga paparikan, dan dalam bahasa Batak disebut umpasa. Nah, ciri-ciri pantun apa aja sih? Yang pertama, terdiri atas 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, bersajak akhirnya ABAB atau AAAA. Jadi ujungnya harus sama atau baris pertama dan kedua itu ujungnya sama dan baris kedua dan keempat ujungnya juga sama. Tidak boleh sajak akhirnya AABB atau ABBA. Yang terakhir, dalam pantun baris ke-1 dan ke-2 adalah sampiran, sedangkan baris ke-3 dan 4 merupakan isi. Jadi, dalam membuat satu pantun harus mengikuti 4 ciri-ciri yang disebutkan ini ya. Tidak boleh hanya salah satu saja atau hanya 2 saja atau 3 saja atau tidak semuanya ya. Misalnya dalam satu pantun sudah dibuat 4 baris. Kemudian satu barisnya sudah terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Tapi baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat isinya sampiran semua. Nah, itu tidak termasuk dengan ciri-ciri yang disebutkan di sini. Jadi, dalam satu pantun harus memenuhi 4 syarat ciri-ciri ini 4 syarat ciri-ciri ini ya. Oke. Selanjutnya jenis-jenis pantun. Oke, jenis-jenis pantun kali ini dikategorikan berdasarkan usia dan berdasarkan isi. Berdasarkan usia terbagi menjadi 3, yaitu pantun anak-anak,
pantun muda, dan pantun tua. Sedangkan pantun berdasarkan isi terbagi menjadi 3, yaitu pantun nasihat, pantun jenaka, dan pantun teka-teki. Oke. Pantun berdasarkan isi terbagi menjadi 3, yaitu pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang mengandung pesan untuk berbuat baik. Pantun jenaka yaitu pantun yang lucu dan menghibur hati, jadi isinya lucu. Yang ketiga, pantun teka-teki, yaitu pantun yang isinya mengajak untuk menebak isi pantun dengan tujuan mengasah pikiran. Oke, contoh pantun berikut ini kita lihat sama-sama ya. Yang pertama adalah pantun nasihat. Naik delman ke Yogyakarta, keliling kota di pagi hari. Kalau ingin jadi juara, belajarlah setiap hari. Nah, ini mengandung nasihat ya. Kalau mau jadi juara, berarti harus belajar setiap hari. Yang kedua, pantun teka-teki. Makan nasi uduk di waktu pagi, ditambah kerupuk, enak sekali. Hewan ini bertanduk di kaki, cobalah tebak siapa dia. Nah, ini adalah pantun teka-teki yang mengajak pendengarnya untuk berpikir. Sedangkan yang terakhir adalah pantun jenaka. Limau purut di tepi rawa, buah dipetik sebelum masak. Sakit perut sebab tertawa melihat kucing duduk berbedak. Nah, ini adalah pantun jenaka yang isinya hal-hal yang lucu. Kalau kita bayangin kucing duduk berbedak pasti lucu ya. Nah, ini sesuai dengan isi dari pantun ini. Oke, yang baris pertama dan kedua adalah sampiran atau awalan ya. Sedangkan baris ketiga dan keempat disebutnya isi. Jadi isinya adalah tentang jenaka atau hal yang lucu. Selanjutnya, pantun berdasarkan usia terbagi menjadi 3. Yang pertama, pantun anak. Biasanya berkaitan dengan anak-anak dan menggambarkan sukacita. Yang kedua, pantun muda. Bermakna perkenalan, perasaan, kasih sayang, iba, iri, dan lain-lain. Yang ketiga, pantun tua. Ini biasanya berisi tentang orang tua, terkait agama, adat budaya, dan nasihat. Kita lihat contohnya ya. Oke, pantun anak-anak. Burung merpati, burung dara, terbang tinggi, jauh melanglang. Hati ini amat gembira, sebentar lagi ayah pulang. Nah, bisa dilihat nih, sesuai dengan ciri-cirinya ya, terdiri atas 4 baris, 1, 2, 3, 4. Kemudian dalam satu baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kata burung itu terdiri dari 2 suku kata, bu dan rung. Merpati itu terdiri atas 3 suku kata ya, mer, pa, ti. Kemudian burung lagi ada 2 suku kata, dan terakhir dara terdiri dari 2 suku kata. Berarti baris pertama ada berapa suku kata nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 suku kata. Berarti sesuai ya dari batas ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah 8 sampai 12 suku kata. Paling sedikit 8, paling banyak 12. Bolehnya di antara itu saja. Kemudian sajaknya kita lihat ujung-ujungnya nih, sajak akhirnya. Ujungnya adalah ra, lang, ra, dan lang ya. Baris pertama dan baris ketiga ujungnya ra. Baris kedua dan baris keempat ujungnya lang. Jadi ini sajaknya AB AB ya. Kalau A misalkan ujungnya ra semua. Baris 1 2 3 4 ujungnya ra semua. Itu namanya sajak
A A A A. Kalau di contoh ini yang pantun anak-anak sajaknya A B A B. Untuk yang ciri keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Ini sudah sesuai ya, sampiran ini biasa disebut juga awalan ya. Kemudian baris ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun ini. Hati ini amat gembira, sebentar lagi ayah pulang ya. Jadi ini sudah sesuai dengan ciri-ciri pantun yang tadi sudah disebutkan. Yang kedua adalah pantun muda. Padang berbunga dalam rimba, angin menderu di kota baru, badan lama tidak bersuah, kinilah kita baru bertemu. Nah, ini contoh pantun muda ya, ceritanya udah lama nggak ketemu, akhirnya ketemu lagi dengan teman yang teman lama ya. Kemudian yang terakhir pantun tua. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua. Hancur badan di kandang tanah, budi baik dikenang jua. Nah, ini pantun tua biasanya mengingatkan tentang agama, adat istiadat dan nasihat juga ya. Oke, contoh sampiran ada di pantun anak-anak yang atas ya. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi. Oke, kita lihat nih pantun Betawi. Kita harus jaga-jaga nih. Oh iya, lupa. Si Markum Membeli batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdua mau pantun nih tentang si corona. Iya, yang lagi viral sekarang Abang Po cancingnya babe. Dengerin ya, kalau kita bawa salangan, Jangan lupa cuci tangan virus corona jangan diremehkan. karena berbahaya dan mematikan. Di sini musibah, di sana musibah. Memohon ampun kepada Tuhannya. Virus corona sedang mewabah. Kita harus waspada karena cepat nularnya. Nah, satu pantun lagi nih Abang Po cancingnya babe. Keluar rumah kudu dikurangin. Apabila kagak ada keperluannya, Ayo sama-sama biar kita selamatin. bekerja dan belajar di dalam rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu tadi contoh dari pantun ya. Biasanya pantun itu identik dengan budaya Betawi ya. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat dan tugasnya kakak membuat pantun. Detailnya ada di Google Classroom ya. Semoga dengan materi pantun ini bisa lebih mengasah diri kita untuk bisa lebih mudah merangkai kata-kata sehingga bisa juga menyampaikan nasihat dalam bentuk pantun ya. Sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.